Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap belajar hari ini? Ya. Sebelum belajar, mari kita akan mulai dulu dengan berdoa. Silakan. Baik, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Di sini ada Sheryl, Nabila, Raisa. Kemana Raisa? Sakit. Oke, Dila, Syarifa, Siti Vidya, Dava, sakit. Safira, Naura, Nafis, sakit. Arkan, Daril, Rapli, Riki, Rizky, Arafi, Tri, dan juga Asifa. Oke, hadir ya. Baik. Tadi 3 orang ada yang sakit. Kita doakan bersama-sama semoga lekas sehat ya dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh teman kalian. Silakan. Nabila maju ke depan. Ayo maju, maju. Pancasila, aku yang mendukungmu. Ayo proklamasi, terima bantu dukung. Bilang. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, apa kabarnya? Bagaimana moodnya? Ayo kita fokus. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Oke, baik ya. Masih ingat ya sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Apa? Berpikir secara Komputasional. Berpikir secara komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Siapa yang masih ingat? Apa? Yaitu berpikir apa? Secara logika. Kemudian seperti komputer. Nah, bagaimana cara berpikir seperti komputer itu? Ada apa saja? Coba 4 ini apa aja? Apa? Ya, dekomposisi atau memecahkan masalah, kemudian abstraksi, kemudian pengenalan pola atau pattern recognition, dan juga berpikir secara algoritma. Oke, ya. Nah, dari keempat itu kemarin yang paling kalian sukai, yang paling kalian ketahui tentang apa? Pengenalan pola. Bagaimana pengenalan pola itu? Dimana ketika apa? Suatu benda, nih ya. Masih ingat gak pengenalan polanya bagaimana? Contohnya di mana nih? Kalau kalian berangkat dari rumah ke sekolah, ada polanya ya tiap hari jalannya. Ada lewat gang belakang, ada yang lewat depan jalan. Nah, itu membentuk suatu pola yang dilakukan secara berulang-ulang
ya. Kemudian kalau misalnya kelipatan tuh, kelipatan juga itu membentuk suatu pola. Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar coding juga, yaitu tentang mesin cerdas dan juga tidak cerdas atau non cerdas ya. Oke, baik, akan Ibu jelaskan ya. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini ada 3, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kecerdasan buatan atau AI, yang kedua menyebutkan ciri-ciri mesin cerdas dan mesin non cerdas, kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan alat atau teknologi ke dalam mesin cerdas maupun non cerdas ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian AI. Kalian sudah pernah mendengar apa itu AI? Apa coba kepanjangan dari apa AI? Apa? Kepanjangan dari apa? Artificial Intelligence atau apa? Artificial. Nah, coba Siva ulangi ya Siva. Apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Jadi AI itu merupakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini kalau kita cerdasnya dari mana? Ya, otak kita dari siapa? Dari Allah. Kalau AI buatan dari mesin. Mesin itu dibuat oleh siapa? Manusia. Nah, itulah yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan ya. Nah, kecerdasan AI ini yaitu teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, kemudian memahami bahasa dan mengenali gambar. Ingat-ingat nih, apa ini pengertian dari kecerdasan artifisial atau AI ya. Nah, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin untuk apa? Meniru kemampuan kognitif manusia. Contohnya kalian kan bisa belajar, bisa berpikir, bisa mengerjakan soal. Sekarang Ibu tanya, sudah makan belum? Sudah. Nanya ke AI sudah makan belum? Bisa menjawab gak? Bisa ketika sudah diprogram itu. Jadi AI mah menggunakan teknologi, kalau kita manusia menggunakan akal sehat. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara kecerdasan artifisial dan juga manusia? Nih, coba kita simak baik-baik di depan. Pertama, kecerdasan artifisial ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi saja, ya, tidak menggunakan perasaan. Yang kedua, nih, kecerdasan manusia itu, sedangkan manusia itu bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Tadi ya contohnya, udah makan belum? Kan kalau AI ditanya, oh sepertinya saya sudah makan gitu ya. Kalau ini nih ya, manusia sudah makan, tapi kan dia merasakan, oh saya sakit perut, masih merasa lapar ya, itu manusia. Kalau AI merasakan tidak? Tidak, itu ya. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan, itu adalah AI ya. Yaitu bisa kalau manusia bisa belajar dari hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Sedangkan AI itu tidak ya, dia terprogram. Kemudian hanya memahami hal yang ada di dalam datanya. Jadi komputer ini nih hanya memahami ada yang di data di sini aja. Dia tidak bisa melihat keluar ya. Kalau manusia bisa memahami konteks yang sangat luas. Nah, kalau AI hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Tadi yang berpikir komputasional ya. Dari keempat itu, mesin ini bisa membaca semuanya, kemudian baru dia bisa mengambil keputusan dari angka dan pola. Dan juga kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Bisa mesin cerdas dan mesin non cerdas nih ya. Sebuah mesin dapat dikategorikan sebagai cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman ya, tidak hanya menggunakan instruksi yang berulang saja ya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Contoh, ini nih, mesin apa? Cerdas. Mesin cerdas nih. Contohnya, jika menggunakan mesin cuci, mesin cuci biasa nih, maka penggunanya harus memilih sendiri pengaturannya. Nih, ada apa? Kalau mau muter harus diputerin dulu. Tapi dia berjalan sendiri nggak sesuai putarannya? Iya, itu mesin cerdas. Namun mesin cuci modern yang sudah dilengkapi dengan teknologi, dia bisa menganalisis jumlah pakaiannya ada berapa, tingkat kotorannya seperti apa, lalu dia bisa menyesuaikan jumlah air yang harus masuk ke mesin cuci tersebut dan waktu pencucian yang dibutuhkan.
Ya, perbandingan mesin cerdas dan juga non cerdas nih ya, yang menggunakan AI atau KA dan konvensional. Cara kerjanya nih, kalau mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau yang non cerdas hanya berdasarkan instruksi saja yang sudah diprogram. Contoh aja nih, apa nih? Kipas. Coba, kalau ibu matikan atau enggak ibu putarnya nambah. Nah ini nih, ini berdasarkan instruksi saja ya. Kalau yang sudah modern menggunakan AI, misalnya nih pengaturan, nyalakan kipas selama 15 menit atau 1 jam. Nanti setelah 1 jam dia akan mati sendiri. Kemudian adaptasinya kalau mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau misalnya mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, dia hanya bisa mengikuti pola yang tetap, jadi sesuai instruksinya. Kalau pengambilan keputusannya bagaimana? Yang mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, sedangkan yang non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya, ya. Jadi harus sesuai instruksinya dulu, harus dipijit. Kalau yang ini mah tidak perlu, dia secara otomatis, ya, berdasarkan pengulangannya. Selanjutnya kita akan tebak-tebakan dulu biar gak ngantuk. Silakan duduknya tegak dulu. Tebak-tebakan nih, ya. Nanti ada reward di akhir. Oh, siapa yang bisa nebak ini? Ngacung dulu tapi, ya. Jangan langsung boro-boro jawabannya ini gitu, enggak. Tapi ibu ngacung dulu, ibu tunjuk. Paham? Oke, selanjutnya nih. Aku bisa belum. Aku bisa menyala sendiri saat ruangan menjadi gelap. Tapi aku tidak bisa belajar atau menyimpan data. Ini, Rapli. Apa namanya? Aku. Ya, betul. Alham, ya. Nanti juga kepilih. Dah. Selanjutnya, enggak semua. Berikutnya, aku bisa membersihkan lantai rumah secara otomatis. Kalau misalnya menabrak, aku bisa mengubah arah dan mengingat peta rumah. Siapakah aku? Mana sih? Nah, apa? Robot vacuum cleaner. Robot vacuum cleaner. Betul? Betul. Tepuk tangan buat Asyika. Dan juga Rapli. Oke, ya. Selanjutnya, aku bisa berbicara, menjawab pertanyaan, bahkan bernyanyi untukmu. Aku belajar dari internet dan data. Siapakah aku? Apa? Ulangi. AI. Apa itu AI? Tadi kepanjangan naon? Bahasa Indonesianya weh. KA. Apa KA? Kecerdasan budaya. Kecerdasan apa? Kecerdasan buatan. Nah, ya itu apa? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, artificial intelligence, ya, betul? Betul. Tepuk tangan buat Dari. Contoh mesin cerdas. Kalian pernah lihat deh ini? Apa? Betul. Google, bagus, betul. Google ya. Ada yang namanya apa ini? Chatbot AI otomatis. Pernah ada di WA. Meta AI, tahu Meta AI? WhatsApp. Kemudian nih pojok bawah. Nah ini nih. Apa ini nih? AI. Sok, coba kalian mau bertanya apa sekarang? Kamu sudah makan belum? Katanya ya. Nah, jawabannya apa nih? Belum. Kamu sudah makan? Nah, jadi dia menjawabnya seperti ini. Belum katanya. Kamu sudah makan. Jadi suatu percakapan yang berpola. Berarti sudah ada yang pernah menjawab sebelumnya. Apa? Ini otomatis AI. Ya. Nah, ini contoh mesin cerdas nih. Apa nih? Bisa dilihat apa ini? Mobil? Mobil apa ini? Tesla aja. Mobil yang otomatis berjalan sesuai dengan maps-nya. Itu ya. Selanjutnya. Nah ini nih, kalau non cerdas ini apa ini namanya? Kalau ini? Ini? Dari ketiga benda ini mana yang kalian pernah gunakan? Kalkulator. Siapa yang pernah menggunakan Miniko? Siapa yang pernah menggunakan mesin cuci? Siapa yang pernah menggunakan kalkulator? Mesin cuci untuk apa? Kalau ini untuk apa? Kalau kalkulator? Oh. Ini.
Dadah gitu. Very good. Oke, good. Wow. Berjalan. Ya, up. Ya, terus. Swing, swing. Gimana itu? Pau, 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 pau. Jam. Oke, good. Ketika marah tuh, jam. Oke, wah gempa nih, gempa. Terasa gempanya nggak? Nah, gempa. Thank you. Oke, tepuk tangan semuanya. Tugasnya adalah kalian mengelompokkan antara mesin cerdas dan juga non cerdas. Di sini ada benda-bendanya nih ya, gambar-gambarnya. Gambar bendanya di sini ada. Kalian gunting satu-satu, ditempelkan ke sini. Jangan rebutan, tapi gantian. Kalau alatnya ada satu, berdua. Paham ya? Satu orang nanti ini kasih satu. Ya, satu orang masing-masing mengerjakan. Jangan lupa dikasih nama, mau nih di atasnya dikasih nama dan kelas. Paham ya? Non. Gak boleh gitu sih. Hei. Bu, bincangin dulu ini. Oh, Ritman. Selesai? Coba perlihatkan mana hasil kerja kaliannya. Oke, ya. Coba perlihatkan dulu. Lagi. Sudah selesai? Sudah, oke ya. Kita akan bahas dulu sedikit ya. Nih, yang pertama, coba ibu mau satu orang maju ke depan untuk mengelompokkan mana yang mesin cerdas dan non cerdas. Untuk yang mesin cerdas di checklist. Contoh, ini apa namanya? Robot vacuum cleaner. Mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Berarti bagaimana? Checklist. Bareng-bareng aja lah ya. So, yang kedua apa ini? Drone. Cerdas atau non cerdas? Cerdas. Cakra. Terus apa ini? Kipas. Kipas apa? Non cerdas. YouTube? Cerdas. Blender? Non cerdas. Kalkulator? Non cerdas. Kalkulator karena sesuai dengan perintah manusia. Remote? Non cerdas. Ini Google Translate, ditranslatein. Cerdas, pintar. CCTV? Siapa yang jawab non cerdas? Ngacung. Nah, itu yang betul, non cerdas ya. Karena menggunakan berdasarkan perintah ya, walaupun otomatis menyala tapi dia menggunakan perintah. Jam? Siapa yang jawab non cerdas? Jam. Ya, ini non cerdas. Ya, karena berdasarkan dari pakai baterai ya. Terus ini nih, mobil berjalan sendiri. Kalau ini apa? Ini apa ini? Lampu non? Coba siapa ya kesimpulan di akhir dari yang kalian kerjakan nih ya? Apa sih setelah kalian tadi nih melihat pemaparan materi dari ibu? Apa perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas? Siapa yang mau menjawab? So, mesin cerdas apa? Mesin cerdas yang tidak memakai instruksi, mesin non cerdas yang memakai instruksi. Instruksi dari manusia. Iya. Oke. Kalau yang cerdas itu menggunakan apa? Menggunakan AI. Pinter. Tepuk tangan buat Ricky. Oke. Hey, tepuk tangan. Kalau tepuk tangan semuanya. Telat? Udah. Oke. Tepuk tangan buat Ricky semuanya. Oke, good job.
kasih tepuk kerja untuk semuanya. Tepuk please ya. G double O D G O B. Good job, asik, good job, asik. Oke. Udah salah. Nah, kamu connect-nya dari tadi harusnya. Coba tepuk wow tahu? Kasih tepuk wow. Tepuk W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Oke, sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Dapat disimpulkan bahwa mesin cerdas dan non cerdas itu sangatlah berbeda. Manfaatnya itu apa? Untuk manfaat dari mesin cerdas dan non cerdas ini untuk apa? Mempermudah untuk apa? Suatu pekerjaan. Oke, kumpulkan dulu yang udah. Pelan-pelan, ini udah nanti maju. Udah kasih nama? Oke ya. Oke, kita kesimpulan dan penutup. Belum. Sok, sedikit lagi. Duduk semuanya duduk. Biar cepet yuk. 1, 2, 3. Rapli di mana duduknya? Oke, sok duduk. Oke. Dah. Oke. Pembelajarannya hari ini telah selesai ya. Tadi sudah bagus untuk mengerjakan soalnya. Kenapa? Mana? Oh, udah. Mengerjakannya sudah bagus, masih ada yang salah-salah, berarti butuh pengkoreksian dan juga kedepannya harus menjadi lebih baik lagi. Baik, kesimpulan di akhir, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang mesin non cerdas dan cerdas. Pintar. Kemudian apa lagi selain itu? AI, kemudian Spotify, ya kamu jadi tahu Spotify itu apa, oke, terus YouTube, oke, TikTok, apa? Mesin vakum katanya, vakum cleaner, remote control, kemudian apa lagi? John, oke, CCTV John, remote, oke, kalian jadi tahu ya bentuk-bentuk atau alat-alat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya pembelajaran hari ini sangatlah bermanfaat juga untuk kalian ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Tadi penggunaan Magicom, blender, mesin cuci. Ya, baik. Kalian telah mengetahui apa itu AI, mesin cerdas dan non cerdas. Nanti di kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa membedakan mana yang bisa otomatis atau tidak otomatis. TV itu termasuk apa? Cerdas. Non cerdas tuh bisa geningan. Nah nanti mah di rumah tuh ada alat-alat, nah bedakan dia cerdas non cerdas ya gitu ya. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu, terima kasih. Baik, sebelum penutup Ibu mau mengadakan refleksi dulu bagaimana perasaan kalian setelah belajar coding hari ini. Nah lagi bagaimana? Terus senang, terus bahagia. Oke. Menjadi apa? Tahu apanya? Banyak alat mesin cerdas dan mendapatkan ilmu baru katanya, betul ya. Oke, good job. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial lainnya. Ya, nanti kita akan belajar tentang pemanfaatan coding dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh kalian. Gila. Langsung. Ulangi. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kaim. Silakan. Dimulai. I love you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.